warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Siwaljannah. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang multilingualisme dalam kajian sosiolinguistik. Sebelum menonton, pastikan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa komentar. Jadi teman-teman, dalam pembuatan video kali ini, saya mengambil materi-materi, mencari referensi-referensi, terutama dari dua buku. Yang pertama yaitu buku Sosiolinguistik karya Warsiman. Jadi seperti ini gambarnya. Buku yang kedua, Sosiolinguistik dari Kemdikbud. Sampulnya sama, warna oranye. Tidak hanya dari dua buku ini saja, tapi saya juga mencari beberapa jurnal-jurnal mengenai sosiolinguistik dan mengenai multilingualisme, dan teman-teman bisa mencarinya di Google Cendekia. Nah, pembahasan yang pertama yakni sosiolinguistik. Sosiolinguistik sendiri berasal dari dua ilmu atau gabungan dari dua ilmu. Yang pertama yaitu sosiologi dan kedua adalah linguistik. Sosiologi artinya ilmu yang membahas tentang perilaku masyarakat atau yang berhubungan dengan masyarakat. Dan yang kedua, linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi, jika keduanya digabungkan menjadi sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa mengenai konteks masyarakat atau penggunaan bahasa dalam konteks masyarakat. Tentunya, gaya kita, cara tutur kita harus kita sesuaikan dengan lingkungan masyarakat kita. Berbicara mengenai konteks masyarakat, Nabab menjelaskan bahwa suatu bahasa pada masyarakat itu bukanlah homogen, tetapi selalu terdapat variasi pada tingkat daerah yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena didasari oleh perbedaan pekerjaan penutur atau bisa jadi adanya status atau tingkatan sosial. Contohnya adalah perbedaan pekerjaan dari si penutur. Ketika ada seorang dokter dan seorang perawat saling berbicara menggunakan bahasa kesehatan, mereka saling memahami karena keduanya berasal dari dunia kesehatan. Tetapi ketika seorang dokter ini berbicara misalnya dengan seseorang yang bekerja sebagai pedagang biasa menggunakan bahasa-bahasa kesehatan, tentunya pedagang ini akan merasa kesulitan atau sulit memahami apa yang dimaksud oleh si dokter. Itu tadi sedikit gambaran mengenai sosiolinguistik. Selanjutnya adalah stilistika. Bagaimana dengan stilistika? Nah, jika sosiolinguistik mempelajari penggunaan bahasa pada konteks masyarakat, lalu stilistika yaitu mempelajari bagaimana gaya dari si penutur itu sendiri. Jadi dilihat dari individunya. Bagaimana seseorang ini mempunyai ciri khas. Contohnya, ustadz-ustadz mempunyai ciri khas masing-masing, seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hanan Ataki. Keduanya sangat berbeda cara berbicaranya. Jika Ustadz Hanan Ataki, cara bicaranya lembut, pemilihan bahasa-bahasanya kekinian, karena yang diajak bicara adalah anak muda. Sedangkan Ustadz Abdul Somad, gaya bicaranya tegas, menggunakan nada-nada yang tinggi, dan pemilihan bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa digunakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena kenapa? Audionya kebanyakan para orang tua. Itu tadi mengenai sosiolinguistik dan stilistika. Selanjutnya adalah yang paling inti adalah multilingualisme. Menurut Ainsworth, mendefinisikan multilingualisme sebagai user proficiency into or more language, yang artinya kemampuan dalam menggunakan dua atau lebih bahasa. Jadi, multilingualisme ini dibagi menjadi beberapa bagian, ada bilingual, ada trilingual. Maksudnya bisa menggunakan 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa, 5 bahasa, dan itu ada sebutannya masing-masing. Seseorang yang biasanya menggunakan lebih dari 2 bahasa itu disebut dengan polyglot. Seperti dalam Kamus Webster, memaknai polyglot adalah a person who knows several language, yang artinya adalah seseorang yang mampu menggunakan beberapa bahasa sekaligus.
Di Indonesia sendiri yang merupakan negara yang mempunyai banyak adat istiadat, mempunyai banyak budaya, tentunya rata-rata orangnya adalah seseorang multilingualisme. Yang pertama adalah mereka menggunakan bahasa ibu, yang kedua mereka menggunakan bahasa daerah, yang ketiga mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara. Contohnya saja seperti orang Madura. Orang Madura mampu menguasai beberapa bahasa. Mereka bisa menguasai bahasa Madura, bahasanya mereka sendiri, lalu mereka bisa menguasai bahasa Jawa, dan mereka bisa menguasai bahasa Indonesia. Belum, mereka menguasai bahasa asing juga. Tidak hanya di Indonesia saja yang rata-rata masyarakatnya adalah multilingualisme, namun ini berlaku di seluruh dunia. Domsey dan Caesar menyatakan bahwa 2/3 dari populasi di dunia diestimasikan memahami dan berbicara 2 bahasa atau lebih. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa multilingualisme itu sangat penting. Memahami bahasa lebih dari satu itu penting dalam kehidupan kita. Apa yang biasanya melatar belakangi mereka untuk memahami lebih dari satu bahasa? Yang pertama adalah karena mereka tinggal di suatu daerah yang rata-rata mereka menggunakan 2 bahasa. Contohnya itu tadi, kalau di Madura ada yang menggunakan bahasa Madura, ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan ada beberapa orang juga yang mempelajari bahasa asing itu karena suatu urusan kebutuhan pendidikan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan lainnya. Fenomena multilingualisme ini tidak hanya dilatar belakangi oleh hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, namun juga karena kebijakan politis yang ditetapkan oleh suatu pemerintah. Contohnya pada zaman dahulu, yaitu di Sazia Rusia, di mana para aristokrat Rusia mempelajari bahasa Prancis dalam kaitannya dengan status sosial mereka. Jadi di Tsaris Rusia atau Kekaisaran Rusia ini, para asokratis atau orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kekaisaran itu, mereka wajib menggunakan bahasa Prancis. Jadi bahasa Prancis ini memiliki martabat yang tinggi di kekaisaran waktu itu. Tidak hanya masalah tentang politis, namun juga masalah ekonomi. Salah satu fenomena adalah di Bali. Di Bali, di mana Bali merupakan tempat pariwisata yang dikunjungi banyak-banyak orang dari luar negeri, menuntut masyarakat yang ada di Bali mampu menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seperti yang dilakukan oleh subproyek upgrading dosen bahasa Inggris tahun 1970. Mereka melakukan survei dan mendapatkan hasil bahwa bahasa Inggris itu dipandang sebagai bahasa asing yang paling tinggi di Bali dan diikuti oleh bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa lainnya. Dari kedua fenomena ini, kita jadi tahu penggunaan bahasa asing atau penggunaan bahasa lebih dari satu itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan pekerjaan itu tadi, melainkan karena adanya pengaruh politik dan ekonomi. Fenomena-fenomena selanjutnya yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai multilingualisme adalah kode mixing dan kode switching. Kode mixing adalah campur kode, di mana mereka menggabungkan atau mencampurkan bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Salah satu contoh yang ada di Indonesia adalah gaya anak Jaksel. Mereka menggabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Selanjutnya adalah kode switching, yaitu alih kode. Kalau ini adalah mengalihkan bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Kalau kode mixing itu tadi, mereka mencampurkannya jadi bisa per kata atau per frasa.
Tetapi kalau alih kode ini biasa dilakukan mengalihkan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Kalau campur kode, contoh kalimatnya adalah saya hungry, mau eating sekarang juga. Tuh. Sedangkan kalau alih kode biasanya digunakan oleh guru-guru bahasa Inggris saat mengajar murid-muridnya. Contohnya ketika masuk, guru menggunakan bahasa Inggris. Hello everyone, how are you today? Setelah basa-basi menggunakan bahasa Inggris, guru menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia. Itu tadi fenomena-fenomena mengenai multilingualisme. Selanjutnya, apa hubungannya multilingualisme dengan sosiolinguistik dan stilistika? Nah, hubungannya multilingualisme dengan sosiolinguistika. Ketika seseorang ingin berbicara kepada suatu masyarakat yang dimana itu mereka menggunakan, misalkan ada seseorang dari Indonesia pergi ke Amerika. Di Indonesia, mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya karena lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa Indonesia. Ketika ia pergi ke Amerika, ia beralih menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Karena di sana menggunakan bahasa Inggris. Lalu bagaimana hubungannya dengan stilistika? Nah, stilistika ini seperti contoh yang tadi kasus anak Jaksel. Jadi, mereka ingin mempunyai ciri khas. Bagaimana caranya agar dia mempunyai ciri khas? Salah satunya adalah menggunakan kode mixing. Jadi dia mempunyai ciri khas, mereka mempunyai ciri khas menggabungkan kata Indonesia dengan kata-kata Inggris. Nah, saya rasa cukup mengenai sosiolinguistika, stilistika, dan multilingualisme, serta hubungannya dan fenomena-fenomena multilingualisme. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.